masuk ke sini, terus masuk ke input mode inverting yang sini. Ini input positif. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muswa Channel bro. Baik teman-teman, kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya. Tutorial cara menentukan polaritas output filter BTL ini. Nah, jadi video ini khusus buat pemula ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum paham atau belum mengerti mana output yang positif, mana output negatif dari filter BTL ini. Nah, jadi ini ada filter BTL, dan filter BTL ini fungsinya pastinya untuk membalik fase sebuah power amplifier ya, supaya menjadi BTL atau supaya output speakernya menjadi fase positif dan fase negatif di kedua output driver amplifier ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk memBTL amplifier. Nah, jadi amplifier BTL itu outputnya tidak menggunakan ground ya. Outputnya tidak menggunakan positif dan ground, tapi output amplifier BTL itu menggunakan kedua dari driver amplifier. Nah, jadi caranya ya di BTL itu ya dibalik fasenya. Nah, jadi ini ada filter BTL, fungsinya ya untuk membalik fase tadi. Dan di sini ada output L, ini output R ya. Ini output L, ini output R, atau output sebelah kiri atau output sebelah kanan. Ini ada DC input negatif, ini ada DC input positif, dan ini groundnya. Jadi ground PSU dan ground output jadi satu. Nah, ini inputnya. Jadi filter BTL ini dibuat dengan sistem mode inverting ya bro ya. Dibuat dengan sistem mode inverting, karena bagian input non invertingnya ini di ground kan ya, ini ground atau dimatikan. Nah, ini input non invertingnya, nah ini di ground kan, nah ini ground atau mati. Jadi yang digunakan adalah input inverting. Jadi filter BTL ini sistemnya sistem inverting, mode inverting. Nah, jadi di sini ada input masuk ke sini, masuk ke kapasitor ini masuk input, terus dikeluarkan output, terus diumpankan ke ini resistornya, ini resistor BTL nya, terus dimasukkan ke sini, ini tadi ke sini, terus dimasukkan ke input invertingnya ini, terus dikeluarkan di sini. Jadi input inverting ini fungsinya seperti ini. Jika input inverting dikasih sinyal positif, maka outputnya berubah menjadi negatif. Dan jika mode inverting dikasih sinyal negatif, maka outputnya menjadi positif. Nah, jadi skemanya seperti ini bro. Ini skema dari ini sudah saya gambar. Jika kalian ingin rakit, kalian bisa pakai ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya gambar di sini. Nah, jadi ini mode inverting semua bro. Ini outputnya, oh ya, ini input ya, maaf, ini output. Ini output L, ini output L ya. Di sini saya tulis. Oke, saya tulis dulu output L, ini output R. Ini outputnya. Ini outputnya, oke. Nah, seperti ini ya bro. Nah, jadi seperti ini. Jika mode inverting itu dikasih sinyal input, ini inputnya, dikasih sinyal input positif, maka outputnya menjadi negatif. Nah, sedangkan yang jika input inverting dikasih sinyal input positif, maka outputnya negatif. Nah, jadi power amplifier BTL itu ada fasenya bro ya. Jadi bukan positif semua. Memang output speaker dari amplifier BTL itu outputnya dari kedua driver langsung ya, atau enggak pakai ground. Cuman dia ada fasenya, fase positif dan negatif, atau ada polaritasnya ya, polaritas positif dan negatif. Karena yang
channel sebelahnya itu sudah dirubah menjadi mode inverting ya, dengan bantuan filter BTL ini. Nah, jadi output speaker amplifier BTL itu ada polaritas positif dan negatifnya. Nah, untuk mencarinya gimana? Untuk mencari atau untuk menentukan polaritas output amplifier BTL ya kita harus paham dengan sistem dari filter BTL ini. Sistem yang digunakan dari filter BTL ini sistem mode inverting atau mode non inverting. Nah, jadi filter BTL yang saya pakai ini filter BTL merek CKC dengan seri tipe THP324 ini sistemnya mode non inverting mode inverting semua, maaf. Jadi ini channel A, ini channel B, ini mode inverting semua. Ini resistor gain, ini resistor BTL, dan ini resistor inputnya. Ini kapasitornya, ini resistor untuk penahan supply-nya. Jadi sistem kerja ini adalah mode inverting semua. Yang artinya mode inverting itu jika dikasih input positif maka outputnya negatif, jika dikasih input negatif maka outputnya berubah menjadi positif. Jadi seperti ini prinsip kerjanya, bro. Nah, jadi output dari tune control itu dibuat rata-rata polaritasnya positif ya. Jadi inputnya itu positif ya. Jadi input masuk ke sini, resistor ini input positif. Nah, input positif masuk ke sini terus masuk ke input mode inverting yang sini. Ini input positif, terus dikeluarkan ke sini output. Ini kan input ya, ke sini input positif, terus dikeluarkan ke sini, terus berubah menjadi negatif. Jadi ini output yang negatif. Nah, ini output negatifnya, terus diumpankan ke resistor ini, resistor BTL sini. Nah, di sini negatif ya, karena ini positif maka outputnya negatif. Nah, jadi di sini sudah menjadi negatif, outputnya negatif, terus mengalir ke sini, terus masuk ke input inverter yang channel B sini. Nah, jadi ini negatif, terus diumpankan ke sini lagi. Nah, harusnya begini perjalanannya. Nah, jadi di sini jadi outputnya output R. Jadi ini output yang positif. Nah, jadi sudah ketemu ya. Jadi fasenya sudah ketemu. Yang negatif sebelah sini, yang positif sebelah sini. Nah, jadi ini sistemnya mode inverting semua. Ya, mode inverting. Jadi artinya mode inverting itu ketika dikasih input positif maka outputnya menjadi negatif, dan jika mode inverting dikasih input negatif maka outputnya menjadi positif. Jadi seperti ini, input masuk, polaritas input positif lewat 33 kilo, terus di filter resistor 100 nano. Nah, ini positif, terus ini resistor gainnya 33 kilo, positif dikeluarkan ke sini, ini masuk input inverting, dikeluarkan, ini outputnya terus otomatis berubah menjadi negatif. Nah, jadi ini polaritas negatifnya di sini. Karena ini sudah menjadi output negatif, terus diumpankan ke sini, diumpankan ke resistor 33 kilo ini, mengalir ke sini, terus dimasukkan ke input mode inverter yang channel sebelah kanan ini atau channel B. Ini channel A, channel B. Ya, jadi yang dari sini output negatif terus diumpankan atau dimasukkan ke input mode inverting yang di sini. Ini dapat input negatif. Ketika dia dapat input negatif maka terus masuk ke resistor gain ini, terus dikeluarkan menjadi positif. Nah, jadi fasenya di sini ini fase positif, ini fase negatif. Nah, jadi seperti itu ya, Bro ya. Jadi di sini positif, masuk ke sini, masuk ke input inverting, dapat sinyal positif, terus keluar, terus berubah menjadi negatif. Ketika dia berubah menjadi negatif, terus diumpankan ke sini, dimasukkan ke mode inverting channel B, dan ini sinyal sudah menjadi negatif karena sudah melalui mode inverting yang sini ya. Ketika jadi negatif, terus masuk ke resistor gain ini, terus keluar menjadi positif. Nah, jadi ini negatif, ini positif. Nah, ini nanti dapat input, ini dapat input amplifier A, ini dapat input channel amplifier B. Nah, ini anggap aja amplifier ya, sebuah amplifier stereo.
Ini inputnya, input. Ini inputnya, input. Wah, kecil sekali ya bro ya, kelihatan nggak? Ini output speakernya, ini output, output 2 kali amplifier. Nah seperti ini. Dan rata-rata amplifier pabrikan itu modenya mode non inverting ya. Amplifier dari pabrikan itu rata-rata mode inverting, dan filter BTL ini mode inverting ya. Ini inverting. Oke. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jika mode non inverting itu dapat sinyal negatif, maka outputnya tetap negatif. Jika mode non inverting dapat sinyal positif, maka outputnya tetap positif. Jadi nggak berubah ya kalau mode non inverting itu. Ketika dia dapat sinyal positif, maka outputnya positif. Ketika dia dapat sinyal input negatif, maka outputnya negatif. Nah sedangkan yang mode inverting itu berubah. Dia berubah, dia dapat input negatif maka outputnya positif, dia dapat input positif maka outputnya negatif, atau sebaliknya ya bro. Jadi inilah fungsi dari filter BTL atau prinsip kerja BTL. Nah jadi positif, dapat positif, sinyal positif, masuk ke mode inverting, keluar jadi negatif, negatif sudah diumpankan ke sini, terus masuk mode inverting ini negatif, keluar jadi output positif. Nah ini di yang output ini, output L dimasukkan ke input amplifier mode non inverting, ini juga dimasuk, yang output ini dimasukkan ke mode, masukkan ke input amplifier yang mode non inverting. Jadi negatif, ketika dia dimasukkan input mode non inverting maka outputnya tetap negatif. Yang ini positif, ketika dia dimasukkan ke input amplifier mode non inverting maka dia tetap positif. Jadi ini fasenya. Jadi nanti speakernya dapat ini speaker positif negatif. Nah jadi dapat seperti ini. Nah jadi amplifier BTL itu 2 buah amplifier driver, jadikan satu atau mono. Jadi kalau sudah tahu polaritasnya ini nanti enak ya bro ya. Jadi kalau pemasangan subwoofer itu enggak terbalik, suaranya juga maksimal. Kalau amplifiernya pemasangannya terbalik, itu suaranya akan pecah, terutama di bagian bassnya akan terasa ya bro ya. Nah seperti ini ya. Jadi sampai sini sudah paham ya. Semoga video ini bisa membantu ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang belum paham atau masih bingung untuk mencari mana output positif dan mana output negatifnya di filter BTL ini. Jadi ini output negatifnya sebelah sini, ini output positifnya. Jadi sini input positif masuk ke sini, positif masuk ke inverting ini, terus keluar negatif. Setelah jadi negatif terus dimasukkan oleh resistor ini, terus dimasukkan ke input inverting ini. Ini dapat sinyal negatif terus dikeluarkan menjadi output positif. Jadi ini polaritasnya negatif, ini polaritasnya positif karena input pertama di sini sebelah kiri ini. Ini channel A, ini channel B. Nah seperti ini ya bro. Ini mode inverting, ini mode non inverting yang amplifier. Positif, negatif, negatif, positif. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat ya bro ya. Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe karena semuanya itu gratis bro. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.